Selamat datang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat relevan dalam ekosistem publikasi ilmiah, yaitu hak cipta dan lisensi dalam perspektif DOAJ. Sebagaimana kita ketahui, Directory of Open Access Journals (DOAJ) merupakan sumber daya penting bagi para akademisi dan peneliti karena menyediakan akses ke publikasi berkualitas tinggi yang telah melalui proses tinjauan sejawat. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai hak cipta dan kebijakan lisensi dalam DOAJ menjadi aspek krusial bagi penulis dan penerbit untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip akses terbuka serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam presentasi ini, saya akan menguraikan bagaimana kebijakan hak cipta dan lisensi diterapkan dalam DOAJ, implikasinya bagi para pemangku kepentingan, serta manfaatnya dalam mendukung diseminasi ilmu pengetahuan secara luas dan transparan. Mari kita mulai pembahasannya. Directory of Open Access Journals atau DOAJ adalah sebuah direktori daring yang dikurasi oleh komunitas dan berfungsi sebagai indeks bagi jurnal akses terbuka yang berkualitas tinggi serta telah melalui proses tinjauan sejawat. Sebagai platform yang berfokus pada akses terbuka, DOAJ bertujuan untuk meningkatkan visibilitas, keterjangkauan, dan relevansi jurnal ilmiah berkualitas di seluruh dunia. Untuk memastikan kredibilitasnya, DOAJ menerapkan kriteria seleksi yang ketat, sehingga hanya jurnal yang transparan, memiliki standar kualitas yang tinggi, dan menerapkan lisensi yang sesuai yang dapat diindeks dalam platform ini. DOAJ menetapkan bahwa penulis dari jurnal yang terindeks harus tetap memegang hak cipta utama atas karya mereka sehingga memungkinkan mereka untuk menggunakan kembali dan mendistribusikan hasil penelitian secara bebas. Selain itu, setiap jurnal yang terdaftar di DOAJ wajib memiliki kebijakan hak cipta dan lisensi yang jelas, transparan, serta mudah diakses oleh penulis dan pembaca. DOAJ juga melarang jurnal untuk mewajibkan penulis menyerahkan hak cipta mereka secara eksklusif kepada penerbit atau jurnal, sehingga memastikan bahwa penelitian tetap dapat diakses secara luas sesuai dengan prinsip akses terbuka. DOAJ merekomendasikan penggunaan lisensi Creative Commons untuk memastikan bahwa konten yang dipublikasikan dapat digunakan, didistribusikan, dan disesuaikan secara bebas. Dua jenis lisensi yang paling umum digunakan dalam DOAJ adalah CC BY atau Attribution, yang berarti siapa saja boleh menggunakan, membagikan, atau mengubah karya tersebut, asalkan tetap mencantumkan kredit kepada penulis aslinya. Sementara itu, CC BY-SA atau Attribution Share Alike memiliki aturan serupa, tetapi dengan tambahan bahwa setiap karya turunan yang dibuat dari karya tersebut harus menggunakan lisensi yang sama. Artinya karya baru yang dihasilkan juga harus dibagikan dengan izin penggunaan yang setara, sehingga tetap dapat digunakan dan dimodifikasi secara bebas oleh orang lain. Selain itu, DOAJ juga menerima jenis lisensi terbuka lainnya, selama lisensi tersebut memberikan hak dan izin yang sebanding dengan Creative Commons, sehingga mendukung prinsip akses terbuka secara luas. Menerapkan hak cipta dan lisensi yang tepat memberikan berbagai manfaat bagi penulis dan komunitas akademik. Dengan adanya perlindungan hak cipta yang jelas, artikel penelitian dapat didistribusikan lebih luas dan mendapatkan visibilitas yang lebih tinggi, sehingga menjangkau lebih banyak pembaca dan peneliti di seluruh dunia. Selain itu, lisensi terbuka memungkinkan orang lain untuk menggunakan kembali, mengembangkan, dan mengadaptasi karya yang telah dipublikasikan, mendorong kolaborasi, serta inovasi di berbagai bidang ilmu. Yang tidak kalah penting, dengan tetap mempertahankan hak cipta utama, penulis memiliki kendali penuh atas karya mereka, sehingga tetap dapat menggunakannya untuk keperluan pribadi, akademik, maupun publikasi ulang tanpa batasan dari penerbit. Hal ini memastikan bahwa hasil penelitian tetap dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas sesuai dengan prinsip akses terbuka.
Meskipun hak cipta dan lisensi terbuka membawa banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari penerbit tradisional yang cenderung enggan mengadopsi model lisensi terbuka karena ingin mempertahankan kontrol penuh atas konten yang dipublikasikan. Selain itu, kurangnya kesadaran di kalangan penulis juga menjadi hambatan. Banyak penulis yang belum sepenuhnya memahami konsep lisensi terbuka serta opsi yang tersedia bagi mereka, sehingga memerlukan edukasi dan dukungan agar dapat membuat keputusan yang tepat terkait hak cipta mereka. Tantangan lainnya adalah pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan hak cipta dan lisensi. Menjaga agar jurnal tetap sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan pemantauan yang berkelanjutan dan proses administratif yang cukup kompleks. Oleh karena itu, kolaborasi antara penerbit, penulis, dan komunitas akademik sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan penerapan kebijakan hak cipta dan lisensi dalam ekosistem akses terbuka. Untuk memastikan hak cipta dan lisensi diterapkan secara efektif dalam publikasi akses terbuka, ada beberapa praktik terbaik yang perlu diperhatikan. Pertama, jurnal harus memastikan bahwa penulis tetap memegang hak cipta utama atas karya mereka, sehingga mereka memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan kembali dan mendistribusikan hasil penelitian mereka tanpa hambatan. Kedua, jurnal sebaiknya mengadopsi lisensi terbuka, seperti Creative Commons, yang memungkinkan karya ilmiah mendapatkan visibilitas lebih luas serta dapat digunakan kembali oleh komunitas akademik dan publik. Ketiga, kebijakan hak cipta dan lisensi harus disampaikan secara jelas, transparan, dan mudah diakses oleh penulis serta pembaca. Dengan demikian, semua pihak dapat memahami aturan yang berlaku dan memanfaatkannya secara optimal untuk mendukung penyebaran ilmu pengetahuan secara terbuka dan bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, hak cipta dan lisensi yang tepat memainkan peran penting dalam mendukung akses terbuka dan memastikan bahwa ilmu pengetahuan dapat diakses, dibagikan, serta dimanfaatkan secara luas. Dengan mengadopsi kebijakan lisensi terbuka, kita tidak hanya meningkatkan visibilitas dan dampak penelitian, tetapi juga mendorong kolaborasi dan inovasi yang lebih luas di dunia akademik. Seperti yang dikatakan oleh Peter Suber, open access is compatible with copyright, and open access is compatible with peer review and all the other core values of conventional scholarly publishing. Ini berarti bahwa akses terbuka tidak bertentangan dengan hak cipta maupun sistem tinjauan sejawat, melainkan justru mendukung prinsip-prinsip utama dalam publikasi ilmiah yang berkualitas. Mari bersama-sama membangun ekosistem penelitian yang lebih terbuka, inklusif, dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.